Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persinoper bagian 945. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sebuah formasi, kata pria kekar itu. Dia melihat formasi di atas kepalanya dengan ketakutan. Kapan lawan mengatur formasi di sini? Namun di sisi lain, bandit pasang surut lainnya melihat pemandangan ini dan hati mereka terasa dingin. Bahkan bos kedua siap melarikan diri. Lalu apa yang mereka lakukan? Tapi yang membuat mereka merinding adalah bahwa mereka mencoba yang terbaik untuk bertarung di sini. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa pada saat krisis, bos kedua mereka akan meninggalkan mereka tanpa ragu sedikit pun dan melarikan diri dari sini sendirian tanpa mengajak mereka. Ini terlalu tidak setia kawan. Tuan kedua, kamu. Banyak orang itu nampak berkata dengan sedih dan juga nampak marah. Mereka tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan Qin-Chen dan sekarang tuan kedua seperti ini membuat mereka mengerti bahwa jika mereka tetap tinggal, mereka pasti hanya akan mencari kematiannya sendiri. Kalian semua jangan bicara omong kosong, masuk ke lembah, dorong formasi ruang dan pergi. Kata pria kekar itu. Dia berteriak. Segera semua orang buru-buru mundur dari lingkaran pertempuran dan terbang dengan liar menuju kilatan cahaya jauh di belah lembah. Mereka berpikir seperti pria kekar, karena mereka tidak dapat melarikan diri dari Qin-Chen. Mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan formasi ruang. Selain menata formasi ruang yang terperangkap di lembah ini, mereka juga telah menata formasi ruang untuk melarikan diri. Asalkan mereka bisa menggunakan formasi ruang tersebut, mereka pasti akan bisa pergi dari sini dan bisa melarikan diri. Akan tetapi tanpa diduga, Qin-Chen tidak bermaksud menghentikan mereka sama sekali. Tetapi Qin-Chen berdiri di udara dengan ekspresi tenang dan melihat mereka melarikan diri. Hanya senyuman lucu di sudut mulutnya yang membuat pria kekar dan yang lainnya waspada terhadapnya. Hanya saja saat ini mereka tidak memiliki pemikiran lain, melainkan bergegas menuju kabut jauh di dalam lembah itu dan segera mendesak formasi ruang di dalamnya dan ingin pergi dari sini. Namun di saat itu, di tengah kepanikan dan penantian banyak bandit pasang surut itu, formasi ruang yang seharusnya telah mengirim mereka ke tempat lain, tiba-tiba itu tidak beroperasi. Apa masalahnya? Pria kekar itu bertanya dengan wajah yang dalam. Formasi ini tidak ada respon, kata seorang bandit pasang surut yang tahu sedikit tentang formasi itu. Dia menjawab dengan lemah. Mengapa bisa tidak ada tanggapan? Biarkan aku yang mencobanya, kata pria kekar itu. Saat dia berbicara wajahnya pucat. Dia buru-buru mengambil langkah ke depan secara pribadi mendesak formasi. Akan tetapi hasilnya tetaplah sama. Lingkaran formasi ruang ini sepertinya sudah kehilangan efektivitasnya dan tidak berfungsi sama sekali. Kemudian sesosok tiba-tiba muncul dari kabut dengan tawa aneh di mulutnya dan selangkah demi selangkah masuk. Itu adalah Qin-Chen. Jangan coba-coba. Formasi besarmu ini telah dihancurkan olehku. Jika tidak, bagaimana aku bisa memberimu kesempatan untuk pergi? Kata Qin-Chen. Dia membuka mulutnya sambil mencibir, meremas tangannya dan tiba-tiba cahaya menakutkan muncul. Formasi besar dalam kabut itu seketika berubah menjadi formasi serangan dan langsung membombardir kelompok bandit pasang surut itu. Boom! Tiba-tiba terjadi ledakan. Tiba-tiba suara gemuruh yang menggetarkan langit bergema dan seluruh lembah akhirnya tidak dapat menahan kekuatan ini dan celah yang tak terhitung jumlahnya terbuka. Oke, ada apa ini? Pada saat ini wajah Qin-Chen tiba-tiba berubah sedikit karena dari celah yang retak, rasa dingin yang mengerikan menyapu dari sana dan celah seperti saluran dunia gelap muncul di sana dengan semburan energi lemu hitam yang keluar darinya. Energi iblis. Bagaimana bisa ada energi iblis di sini? Gumam Qin-Chen. Wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak hanya wajah Qin-Chen yang berubah, tetapi pria kekar dan para bandit lainnya juga nampak terkejut. Tampaknya mereka terkejut dengan kemunculan energi iblis yang tiba-tiba ini. Energi iblis ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan para bandit ini. Qin-Chen mengerti dalam sekejap. Jika pria kekar ini dan yang lainnya sudah lama mengetahui bahwa ada energi iblis di sini, mereka tidak akan menunjukkan ekspresi terkejut seperti itu. Dan Qin-Chen sendiri juga telah menguasai jalan klan iblis jurang.
Dan energi iblis ini sangat tiada bandingannya. Itu sangat murni, bahkan lebih murni daripada energi iblis di tanah ujian surgawi sebelumnya. Begitu energi iblis ini muncul, itu langsung menyelimuti pria kekar dan orang lainnya di dalam formasi. Segera mereka ingin melarikan diri dari erosi energi iblis ini, tetapi mereka semua terjebak di dalam formasi ini. Dan energi iblis ini sepertinya ada di mana-mana, menyusup ke tubuh mereka satu demi satu. Tiba-tiba para bandit ini merasakan sakit yang luar biasa di tubuh mereka. Namun untungnya para bandit pasang surut ini semuanya adalah master di ranah guru suci dengan kekuatan yang luar biasa. Jika mereka digantikan oleh ahli guru suci biasa, mereka mungkin akan musnah dalam sekejap di bawah energi iblis ini. Brengsek. Wajah pria kekar itu berubah drastis. Dan sekarang mereka terjebak di dalam formasi, terkikis oleh energi iblis, dan tiba-tiba menjadi semakin terluka. Dan bandit lainnya juga semakin terluka dengan ekspresi yang rumit dan memalukan. Boom, mereka mendesak Shen Yuan dengan panik untuk mendobrak kurungan formasi ini. Akan tetapi itu tidak berhasil. Seorang master formasi di antara para bandit itu tiba-tiba menjadi cemas dengan keringat dingin dan menjadi pucat. Pada saat ini mereka tidak mengerti bahwa formasi di samping mereka telah dikendalikan oleh Qin Chen. Master Alkemis Chen King, tolong jangan bunuh kami. Guru Agung dan Guru Ketiga mengirim kami ke sini. Selama Anda tidak membunuh kami akan memberitahu Anda keberadaan Guru Agung dan Guru Ketiga dan mengintai di samping dua tuan untuk Anda dan memberi mereka pukulan rahasia. Kata para bandit itu untuk bertahan hidup. Para bandit itu menjadi gila. Tidak perlu bunuh kamu, tuan muda ini juga bisa mencari jiwamu dan mengetahui semua yang ingin aku ketahui. Kata Qin Chen. Dia tersenyum dingin. Dia kemudian menekan telapak tangannya dengan keras dan tiba-tiba bandit pasang surut ini terkoyak di bawah batasan ruang Qin Chen dan segera mati. Setelah itu kemudian kekuatan asli dari bandit ini langsung disimpan oleh Qin Chen dan dimasukkan ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Hanya kamu yang tersisa, kata Qin Chen. Dia mencibir, lalu langsung meraih pria kekar itu dengan tangannya. Ingin menangkapku, mimpi. Meskipun aku mati, aku tidak akan ditangkap olehmu, kata pria kekar itu. Dia meraung. Membiarkan dia ditangkap seperti orang tua Huang Yun, itu akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Ketika suaranya jatuh, gelombang Yuan suci tiba-tiba melonjak di tubuhnya. Ini sebenarnya merupakan cara untuk membakar asal-usulnya dan ingin mati bersama. Melihat itu, ekspresi Mu Jipeng dan Yu Qiansu berubah dan mereka melangkah maju. Pria kekar ini adalah guru suci Tapahir. Jika dia meledakkan dirinya sendiri, kekuatan ledakan yang ditimbulkan pasti akan sangat menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat basis kultivasi mereka, mereka pasti akan terluka parah. Tenang, orang ini ingin meledakkan dirinya. Dia bahkan tidak akan bisa meledakkan diri sendiri, kata Qin Chen matanya tenang. Bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang ingin dilakukan oleh orang ini? Dengan satu tangan, sebuah istana besar muncul. Itu adalah istana Ji Xiaodao. Tekan. Istana Ji Xiaodao memancarkan aura yang luar biasa dan langsung menekan pria kekar itu. Harta tingkat yang mulia itu langsung menekan fluktuasi Yuan suci yang mengejutkan yang muncul dari pria kekar itu. Melihat istana Ji Xiaodao, pria kekar itu menunjukkan ekspresi kemarahan di matanya dan kemudian berkata dengan takjub, harta karun ini? Tidak, ini istana Ji Xiaodao. Kamu bukan Chen King, tetapi Qin Chen, jenius dari alam surga timur itu. Mustahil, kata pria kekar itu. Ada ekspresi luar biasa di mata pria kekar ini. Ujian surgawi sebenarnya tidak ada artinya bagi ahli guru suci Tapahir. Biasanya dia tidak akan memperhatikan ujian surgawi para junior ini sama sekali. Tetapi bagaimanapun juga, ujian surgawi memiliki pengaruh yang terlalu besar. Kaisar Timur dari keluarga Juge. Tidak mengherankan putra pertama Jugetsu dari keluarga Juge telah menghilang secara misterius di ujian surgawi itu. Dan rumornya juga telah tersebar. Mendengar itu Qin Chen langsung tersenyum tipis. Saya tidak dapat memikirkan namaku. Semua orang di Laut Pasang Surut ternyata mengetahuinya, kata Qin Chen. Seperti yang dikatakan oleh Qin Chen, dia melangkah ke kedalaman lembah. Istana Ji Xiaodao memimpin kekuatan menakutkan dan terus-menerus menekan dengan gila-gilaan. Sialan, menurutmu apakah harta yang mulia ini mampu menekanku? Kamu bahkan bukan ahli guru suci Tapahir. Bagaimana kamu bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya dari harta tingkat yang mulia ini?
palu perang abadi, hancurkan untukku. Kata pria kekar itu. Dia meraung dan segera menarik palu perang di tangannya. Palu besar itu langsung menghantam istana Ji Xiaodao untuk mematahkan penindasan istana Ji Xiaodao. Oke, melihat itu Qin Chen merutkan kening. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria kekar itu tidak akan menyerah, dan dia tidak punya waktu untuk menjeratnya. Kemudian di bawah mata semua orang, Qin Chen melangkah ke formasi di mana kabut berada, dan berjalan ke area yang ditutupi oleh energi iblis. Dan pada saat yang sama, dari tubuh Qin Chen, tentakel-tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dan langsung menembus ke dalam tubuh pria kekar itu. Apa ini? Pria kekar itu terkejut dan buru-buru membanting palunya ke bawah. Tetapi Qin Chen langsung mengangkat tangannya, dan kekuatan magis langit dan bumi digunakan sekali lagi untuk langsung membekukan sosok pria kekar itu. Dan kemudian dia mendengar suara tusukan. Kemudian, tentakel-tentakel hitam dari pohon iblis 10.000 alam itu langsung menembus tubuh pria kekar itu dalam sekejap. Apa-apaan ini? Kata pria kekar itu. Dia benar-benar tidak bisa melawan sedikit pun. Kemudian dia langsung dimasukkan ke dalam cakram Gyo Qiankun oleh Qin Chen. Chen Shao, Mu Jipeng dan Yu Qiansu melangkah maju. Baru saja mereka berdua hendak berbicara, akan tetapi tiba-tiba perubahan abnormal terjadi. Tiba-tiba bumi berdengung tanpa peringatan, bergetar hebat, dan setelah beberapa tarikan napas, terdengar bunyi ledakan dari segala arah. Bunyinya memekakan telinga, seolah-olah kiamat akan segera tiba. Ekspresi Qin Chen berubah dan pikiran ilahinya dilepaskan. Setelah dia menyadari perubahan di sekelilingnya, dia bahkan langsung menyingkirkan istana Ji Xiaodao lalu kemudian berteriak, "Keluar dari lembah ini terlebih dahulu." Ketiganya kemudian berkedip, menghilang ke dalam lembah dan muncul di luar lembah. Saat berikutnya, saya melihat lembah dengan radius ribuan mil ini bergelombang hebat. Seolah-olah ada sesuatu yang menimbulkan masalah di dalam tanah. Dengan naik turunnya gelombang ini, serangkaian jurang tiba-tiba muncul di sana. Jurang itu tidak ada habisnya, dan saya tidak tahu seberapa jauh jangkauannya. Kemudian ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di lembah, dan dari retakan itu, semburan napas gelap keluar. Sebuah jalan menuju dunia lain memenuhi seluruh lembah dan muncul di depan Qin Chen. Setelah bagian itu, seolah-olah menyatu dengan dunia yang sangat dingin. Ada energi iblis yang menakutkan terus-menerus merembes darinya. "Tuan, apa ini?" kata Mu Jipeng. Dia merutkan kening dan bertanya. "Itu pasti terowongan alam iblis kan?" kata Qin Chen. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya, dan segera Qin Mo, Ling Yuan, dan Tu Moyu muncul di depan Qin Chen. "Tuanku," kata Ling Yuan dan Tu Moyu. Dia segera memberi hormat kepada Qin Chen. "Kalian berdua, lihat apa ini?" kata Qin Chen. Dia menunjuk ke bagian energi iblis di depannya, dan pada saat yang sama dia sedikit ketakutan karena dia merasa begitu Qin Mo muncul di dekat lembah ini, Qin Mo memiliki sesuatu untuk ditembus, dorongan untuk menerobos. Kekuatan dalam tubuh hampir tidak dapat ditekan karena kekuatan di tubuhnya terlalu kuat, dan Qin Mo telah lama berkultivasi di dalam cakram Gyo Qiankun, menyerap begitu banyak kekuatan, dan telah lama mencapai batas yang tidak dapat ditekan. Ling Yuan dan Tu Moyu melihat ke jalan gelap gulita di depannya. Mereka berdua terkejut lalu berkata, "Tuan, ini adalah jalan menuju alam iblis." "Apakah itu benar-benar jalur menuju dunia iblis?" kata Qin Chen. Dia terkejut. "Bukankah ini berarti jalur alam iblis mengarah ke alam iblis? Bisakah para penguasa dunia iblis itu pergi ke laut pasang surut melalui saluran ini?" "Tahukah kamu kemana arah jalan alam iblis ini?" kata Qin Chen. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Ling Yuan dan Tu Moyu saling melirik. Mereka berdua merasakan sejenak dan kemudian menggelengkan kepala lalu berkata, "Tuan, tidak ada yang bisa dilihat saat ini karena dunia iblis terlalu luas. Tetapi dilihat dari konsentrasi energi iblis melarikan diri dari saluran energi iblis ini. Jalan menuju alam iblis ini seharusnya tidak mengarah ke tepi alam iblis, tetapi ke area iblis tertentu di dekat area inti. Ras iblis tidak seperti ras manusia. Dunia ras manusia sangat seimbang, dan di alam iblis terdapat tempat inti. Semakin dekat ke tempat inti, semakin kuat energi iblisnya. Tempat paling inti secara alami adalah wilayah ras iblis neraka, dan level berikutnya adalah wilayah ras iblis teratas seperti wilayah Tu Moyu dan Ling Yuan. Semakin jauh keluar, maka semakin rendah level iblisnya. Seluruh dunia iblis sangat besar sehingga energi iblis dibagi menjadi beberapa tingkatan.
Namun, mengapa jalan menuju dunia iblis tiba-tiba muncul di sini? Meskipun ada saluran ras iblis di sini, Kinmo dan yang lainnya dapat memasuki alam iblis untuk pertama kalinya untuk menerobos. Tetapi itu juga berarti kemungkinan besar akan ada master ras iblis yang masuk ke sini, masuk ke Laut Pasang Surut. Jika mereka memasuki gelombang kehampaan melalui alam rahasia di Laut Pasang Surut, bukankah itu akan mengancam orang-orang dari beberapa alam surga? Namun yang membuat Qinchen semakin bingung adalah kemunculan saluran ras iblis. Saluran alam iblis berbeda dari yang lain. Itu tidak muncul begitu saja. Jika Anda ingin membuka saluran seperti ini, bahkan master kelas iblis pun tidak mungkin melakukannya. Membuat Qinchen sangat bingung. Napas ini. Pada saat ini ada kilatan cahaya di samping Qinchen. Su Xiaoxiao muncul di samping Qinchen, menatap jalan iblis di depannya, memperlihatkan ekspresi keraguan. Su Xiaoxiao, apa yang kamu temukan? Tanya Qinchen. Jalur alam iblis ini sangat mirip dengan jalur alam iblis yang pernah saya lihat sebelumnya di dekat alam rahasia ini. Apakah ada hubungan antara keduanya? Kata Su Xiaoxiao, dia merutkan kening. Apa, ini sangat mirip dengan terowongan alam iblis yang kamu lihat sebelumnya. Apakah kamu yakin? Kata Qinchen. Aku cukup yakin. Peri rubah berekor 9 milikku sangat sensitif terhadap napas ini. Jika tebakanku benar, kemungkinan besar terbukanya alam rahasia ini telah menyebabkan jalan alam itu dipindahkan ke alam rahasia ini. Jika itu masalahnya, maka mengatakan ini wajah Su Xiaoxiao tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. Apa yang kamu pikirkan? Kata Qinchen. Su Xiaoxiao kemudian berkata dengan ekspresi serius. Maka jika ini masalahnya, pasti akan ada masalah. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.